Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sultan TV, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat ya untuk beraktivitas di hari ini. Seperti biasa pemirsa, tentunya di pagi hari ini kita kembali menjumpai Anda dalam Bincang Hari ini di edisi Selasa 13 Desember 2022. Sebelum kita membahas tema kita yang sangat menarik di hari ini, kita ingatkan kembali untuk Anda yang belum memfollow media sosial kita di Instagram kita di @sultantv.co dan juga @beritasultantv, lalu fanpage Facebook kita di @kreatifsultan dan juga YouTube streaming kita di Sultan TV. Anda juga bisa menyaksikan tayangan kita melalui TV satelit Nin Media di channel 026. Pemirsa, bila kita membaca ya terkait dengan kasus HIV/AIDS yang terjadi di Indonesia, ini ternyata akhir-akhir ini kita juga menemukan bahwa ditemukannya kasus HIV pada anak. Kita akan membahas waspada marak HIV anak, di mana Kemenkes ini merilis setidaknya ada sekitar 12.000 lebih kasus HIV yang dialami anak usia di bawah 14 tahun, kemudian mayoritas berusia di bawah 4 tahun dengan angka kasus 4.764 orang. Tentu ini menjadi kekhawatiran bagi para orang tua ya, ketika misalnya anak-anaknya terjangkit HIV/AIDS. Dan senang sekali pemirsa, di studio Sultan TV telah hadir narasumber kita untuk membincang perihal tema kita ya di hari ini. Sudah hadir Bapak Dr. Santoso Edi Budiono, SPKK, FINSDV, FAADV, selaku Sekretaris KPA Provinsi Banten. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Dokter. Waalaikumsalam, selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat, salam Trizero. Trizero, alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Dokter sudah mau menghadiri dan membersama kita lagi ya Pak Dokter ya. Baik, selain sebagai Sekretaris KPA Provinsi Banten, Pak Dokter juga ini menjadi koordinator bidang advokasi, promosi dan pencegahan di panel ahli di Kemenkes. Baik, panel ahli Kemenkes ya. Oke, ini masih seputar HIV/AIDS, tentunya juga pada anak. Baik, sebelum mungkin kita spesifik terkait dengan kasus-kasus yang kemudian ditemukan soal HIV/AIDS pada anak, sebetulnya kasus ini tuh sudah cukup lama atau kenapa baru boomingnya sekarang Pak Dokter? Iya, jadi gini, kalau kita bicara HIV/AIDS itu, kalau kita bicara cara penularannya, itu ada yang kita sebut cara penularan secara transversal maupun secara longitudinal, artinya antara satu orang ke orang lain atau dari orang tuanya kepada anaknya. Nah, ini yang mungkin akhir-akhir ini jadi makin banyak anak yang tertular karena banyak orang dewasa yang tertular. Nah, dari orang dewasa yang tertular itu kemudian dia hamil, kemudian menularkan virusnya kepada anak dalam kandungannya gitu. Dan ini yang kemudian kalau kita lihat memang angkanya memang kalau dihitung memang betul 12.000 itu kan angka 10 tahun, dari 10 tahun yang dikumpulkan. Nah, cuma memang ini yang harus jadi perhatian kita, karena seharusnya seorang anak itu mempunyai hak ya untuk mendapatkan kesehatan yang paling optimal sebetulnya ya. Saya rasa semua orang tua mengharapkan anaknya juga tidak ada yang sakit, apalagi kena HIV/AIDS ya. Jadi ini yang kemudian harus menjadi perhatian kita semua, karena ternyata kasus HIV pada anak ini memang memerlukan perhatian yang lebih. Baik dari sisi diagnosis, penata laksanakan, atau bahkan perawatannya, karena virusnya ini menjadi lebih cepat ya, menjadi lebih berat gitu, lebih cepat menjadi dan terjadi percepatan gitu. Makanya kalau seorang anak sudah terpapar sejak dia lahir, itu 20% itu usianya tidak sampai 2 tahun. Kalau tidak kita intervensi dengan berbagai macam cara supaya dia bisa selamat gitu. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Satu itu, yang kedua juga yang jelas penyakit ini kalau sampai kepada menular pada anak ini menjadi lebih kompleks sifatnya, karena dia bisa mengganggu tumbuh kembangnya anak ya. Dan kita tahu seorang anak yang menderita HIV itu umumnya mereka yang sudah yatim atau yatim piatu, karena orang tuanya sudah terpapar lebih dulu, kemudian sudah meninggal.
sehingga dia diasuh oleh keluarganya, mungkin oleh bibinya, mungkin oleh neneknya, yang mungkin kurang dalam perawatannya itu kurang mau memaksakan gitu ya. Karena terus terang kesulitan pada anak itu terutama pada waktu kita harus memberikan obat. Ya. Obatnya tidak mudah juga karena obat yang ada umumnya masih dalam bentuk untuk dewasa gitu. Sehingga kita harus menggerus obat itu dan membagi obat itu ke dalam dosis terbagi. Nah, dalam membagi dosis terbagi itu seringkali dosisnya nggak bisa tepat. Lain kalau kita kasih dalam bentuk sirup. Sirup itu sudah terukur, misalnya 1 sendok, setengah sendok itu sudah terukur. Nah, ini bentuknya dalam bentuk tablet gitu ya. Sehingga sulit kita bisa mencapai suatu dosis yang cukup untuk bisa menekan virus. Karena kita tahu bersama bahwa seorang yang sudah terpapar HIV itu dia harus minum obat seumur hidupnya. Jadi kalau misalnya minum obatnya nggak teratur, itu virusnya tetap aja bisa berkembang dan bisa menimbulkan masalah. Dan itu yang jadi masalah karena anak tidak lagi diasuh oleh orang tuanya, tetapi oleh keluarganya. Sehingga mungkin dalam memaksakan dalam pengobatan, dalam memaksakan dia pemenuhan gizinya juga. Makanya umumnya anak-anak seperti ini mengalami kekurangan gizi, mengurangi penyakit yang makin berat karena minum obatnya nggak teratur dan sebagainya. Gitu, Mbak. Baik. Nah, apakah Pak Dokter ketika seorang ibu yang kemudian hamil ini terpapar HIV/AIDS, apakah sudah dipastikan juga ketika anaknya lahir terpapar HIV/AIDS juga? Gini, atau seperti apa? Jadi sebetulnya resiko untuk terpapar penyakit HIV ini bukan hanya HIV ya. Jadi sekarang sudah ada program yang namanya triple eliminasi. Jadi kita ingin mengeliminasi penyakit-penyakit yang diderita oleh ibunya supaya jangan menurun pada anaknya. Salah satunya HIV. Tapi yang kedua adalah sifilis. Jadi kalau HIV itu tadi resiko penularan selama kehamilan, persalinan maupun menyusui itu antara 20-45% resikonya. Kalau kita tidak intervensi ibunya sehingga itu virusnya kemudian menular pada bayinya tadi. Baik selama kehamilan, melahirkan maupun pada masa menyusui. Nah, resikonya antara 20-45% tadi. Tapi penyakit sifilis itu lebih besar lagi. Resikonya bisa 60-80% menular pada bayi kalau ibunya menderita sifilis. Yang lebih besar lagi kalau ibunya menderita hepatitis B. Itu penularannya bisa sampai 90% kepada bayi dalam kandungannya. Makanya sekarang dalam program pemeriksaan ibu hamil itu ada komponen pemeriksaan terhadap 3 penyakit itu. Nah, sekarang masalahnya kita masih kekurangan dalam mensosialisasikan, meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa kalau seorang ibu hamil itu memang perlu memeriksakan diri dan memeriksakan kesehatannya melalui pemeriksaan-pemeriksaan tadi, sehingga kita bisa pastikan bahwa ibunya sehat dan kita harapkan anak dalam kandungannya juga sehat gitu. Nah, ini yang jadi masalah karena meskipun kalau data mengatakan lebih dari 90% ibu hamil itu sudah berhubungan dengan tenaga kesehatan, tetapi faktanya ibu hamil di Indonesia tuh diperkirakan ada 5 juta kehamilan setahunnya. Itu yang baru di tracing, baru di screening untuk 3 penyakit ini baru setengahnya, kurang lebih 2,5 juta. Sehingga masih terbuka kemungkinan terjadi penularan pada bayinya tadi. Jadi meskipun ya kalau kita bicara angka ya, angka yang kita tahu dari beberapa penelitian itu memang risiko seorang ibu menularkan anaknya atau seorang ibu yang positif HIV itu sekitar 2,5%. Tetapi ada risiko 45% menular pada bayinya. Jadi meskipun kecil ibu yang menderita HIV itu cuma 2,5%, tapi risikonya kepada bayinya besar. Cukup tinggi. Kemudian sifilis juga gitu. Ibu yang menderita sifilis kita perkirakan sekitar 1,7% aja dari semua ibu hamil, tapi penularan pada bayinya bisa sampai 80%. Sementara kalau hepatitis B meskipun juga kecil pada ibu hamil itu cuma 0,3%, tapi resikonya 90% pada bayinya. Jadi sangat penting untuk menemukan ibu hamil yang menderita ketiga penyakit ini sejak awal,
sehingga bisa diintervensi dan tidak terjadi penularan pada bayinya. Itu mungkin masalahnya. Baik. Nah, Pak Dokter, seperti tadi yang sudah dikatakan juga oleh Pak Dokter bahwa penderita HIV/AIDS ini harus meminum obat seumur hidup. Betul. Apakah juga ini berarti ketika ibu yang positif terpapar HIV/AIDS tadi ini juga cukup berisiko sebetulnya ketika melahirkan dan juga hamil? Iya, jadi ada program yang kita sebut program pencegahan penularan dari ibu ke anak atau PPIA. Itu ada 4 kelompok ya. Yang pertama adalah kita melakukan pencegahan pada semua wanita usia reproduktif. Jadi mereka yang belum punya pasangan atau sudah masuk usia reproduktif, kita kasih informasi apa yang harus Anda lakukan nanti kalau Anda menikah dan sebagainya. Beberapa penyakit tadi kita terangkan pada mereka sehingga mereka tahu bisa menjaga perilakunya, cara bergaul yang baik. Nah, kemudian untuk ibu yang merencanakan kehamilan itu juga ada kelompoknya tersendiri. Jadi mereka yang sudah menikah, merencanakan persalinan, kita arahkan untuk memahami ya berbagai penyakit yang mungkin bisa menular pada anaknya, dan itu harus dilakukan pemeriksaan selama kehamilannya itu. Dan bagaimana caranya setelah anak itu lahir, tata laksananya dan sebagainya. Dan kemudian yang ketiga adalah kelompok yang ibu itu hamil dan kita tahu dia menderita salah satu penyakit tadi. Nah, itu bagaimana cara penanganannya juga kita terangkan pada kelompok ini. Kemudian yang terakhir, kalau kita temukan ibunya positif, bayinya juga positif. Nah, ini juga bagaimana tata laksananya. Jadi dalam program pencegahan penularan dari ibu ke anak ini ada 4 prong kita sebutnya ya. Ada 4 kelompok, dari mulai wanita reproduktif, wanita yang siap hamil, wanita yang kita temukan hamil dan positif, dan yang sudah terjadi persalinan di mana ibu dan anaknya positif. Nah, itu beda-beda itu. Jadi yang penting adalah yang pertama mungkin ya, bagaimana semua wanita reproduktif itu memahami informasi mengenai bahaya-bahaya yang harus ditanggung apabila mereka tidak memahaminya ini. Gitu. Baik, ini ada 4 kelompok yang kemudian tadi sudah dikelompokkan, kemudian juga nanti akan mendapatkan treatment khusus ya, Pak Dokter ya. Nah, ini mungkin juga menjadi pertanyaan bagi masyarakat dan juga mungkin kekhawatiran bagi para orang tua. Wah, selain mungkin dari keturunan tadi, ibunya yang kemudian terpapar HIV/AIDS, kemudian nanti anaknya juga punya risiko yang sama untuk terpapar HIV/AIDS. Ada lagi tidak sih dokter yang kemudian bisa menjadi faktor si anak ini bisa terpapar HIV/AIDS? Karena kalau dilihat usianya ini, Masya Allah sangat muda sekali ya dokter. Betul. Jadi masih ada kemungkinan ya, misalnya pada anak-anak yang memang dari lahir itu menderita kelainan darah. Kemudian dia mendapatkan transfusi, misalnya transfusi darah. Nah, ternyata transfusi darahnya itu tidak terscreening dengan baik, misalnya dia bisa tertular langsung. Lebih dari 90% kalau dia dapat darah yang tercemar seperti itu, kemungkinan tertular dia bisa. Mungkin juga dari kecelakaan, misalnya kecelakaan kerja dalam waktu menolongnya, dia tersayat atau gimana, itu masih aja kalau misalnya kita pakai alat-alat yang tidak steril. Tapi kemungkinan itu lebih kecil sebetulnya ya, kemungkinan yang lain. Atau kalau anak-anak yang sudah meningkat remaja, biasanya tertularnya itu karena pergaulan atau pemakaian jarum suntik narkoba yang bergantian. Dan itu juga perlu mendapatkan perhatian karena kriteria anak itu memang antara 0 sampai 19 tahun itu masih kita sebut kelompok anak atau remaja. Sehingga itu yang harus kita coba bisa kita cegah ya terjadi penularan. Tapi khususnya untuk ibu hamil memang ini menjadi hal yang mutlak kita harus lakukan, karena sebetulnya triple eliminasi itu sudah menjadi target ya di global ya. Dan yang kita lihat bahwa tetangga kita ini sudah mendapatkan sertifikat bebas penularan ibu ke anak. Bahkan 2 tahun yang lalu ya, seperti Thailand, Singapura, Malaysia, sementara kita masih jauh. Dan oleh karena itu memang melalui pertemuan ini saya harapkan media mau dan mampu untuk menyebarkan informasi lebih jauh supaya masyarakat memahami pentingnya
pemeriksaan ibu hamil itu. Gitu. Baik, karena tadi sudah disebutkan juga oleh Pak Dokter dari sekian 5 juta ya, 5 Iya. juta ibu hamil ini yang terscreening kesehatannya baru setengahnya. Pemirsa, nanti kita akan lanjutkan lagi, kita harus jeda terlebih dahulu. Saya juga ingin tanya kepada Pak Dokter, ketika misalnya seorang anak ini di vonis positif HIV/AIDS, apakah kemudian ada gejala dan cirinya yang kemudian juga sama seperti yang diderita oleh orang dewasa atau seperti apa? Kita akan ulas kembali, kita harus jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami dalam Bincang Hari Ini.